Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja terkasih, maupun para sahabat GKI Marta Dirja yang berada di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini Kamis 2 Desember 2021, kembali kita diajak mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Namun, kali ini model kalam kita mengalami sebuah perubahan yang menarik. Karena saat ini kita akan diajak mengikuti malam puji dan doa dalam rangka memaknai masa Advent. Ayo Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih, kita siapkan diri kita untuk mengikuti acara malam puji dan doa ini dengan sebuah lagu yang mengingatkan kepada kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi hidup selamanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, mempersiapkan hati kita. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Tapi hidup selamanya. Amin. Mari kita sama-sama saat ini menyediakan diri kita mengikuti malam puji dan doa. Kita mau memaknai masa Advent. Kita tahu masa Advent itu ada empat minggu. Nah, saya akan membagi dalam 2 episode. Ya, episode pertama hari ini, Kamis 2 Desember 2021, kita diajak untuk menghayati dan memaknai masa Advent pertama dan Advent yang kedua. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita sama-sama saat ini membuka hati untuk siap sedia menikmati kebersamaan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena hari ini kami memiliki waktu dan kesempatan untuk mengikuti malam puji dan doa di dalam acara Kalam, untuk kami belajar memaknai masa Advent pertama dan masa Advent yang kedua. Tuhan, firman-Mu akan diperdengarkan, kami akan diajak memuji-muji nama-Mu, dan kami akan sungguh-sungguh dibimbing untuk terus berharap di dalam doa-doa kami kepadamu Tuhan. Hadirlah di dalam acara Kalam saat ini Bapa. Hamba-Mu berserah menjadi alat di tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk siapapun yang mengikuti siaran online ini. Diberkati Tuhan,
digerakkan hati kami mengiring Tuhan penuh kecintaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kita semua tahu bahwa ada 4 minggu sebelum hari Natal yang kita namai itu adalah 4 minggu Advent. Nah, warna-warna lilinnya pun sangat istimewa. Apakah ada arti di setiap minggu Advent itu satu persatu? Puji Tuhan, kita boleh buka minggu Advent pertama. Gereja memaknai sebagai minggu Advent yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Lalu kalau minggu Advent yang kedua, itu mau menandai tentang arti apa? Oh, ternyata lilin minggu Advent kedua akan dinyalakan menandai tentang minggu Advent yang penuh cinta kasih. Dan kita boleh melihat warna lilin yang berbeda pada minggu Advent ketiga adalah minggu Advent kegembiraan. Puji Tuhan. Dan minggu Advent yang terakhir yaitu minggu Advent yang berisi penuh kedamaian. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, sekali lagi kita akan mengikuti kalam ini dalam 2 episode. Ya, episode pertama kali ini kita akan mengupas tuntas minggu Advent pertama dan minggu Advent yang kedua ya. Nanti ditunggu episode berikutnya akan mengupas minggu Advent ketiga dan keempat. Ayo, sekarang kita siapkan diri kita untuk memaknai apa artinya minggu Advent pertama. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, gereja seluruh dunia mengimani dan memberi makna pada masa Advent pertama itu adalah minggu penantian dan harapan. Dengan dasar ayat firman Tuhan manakah kita akan memberi makna terhadap masa minggu Advent pertama ini sebagai minggu yang penuh penantian dan pengharapan. Ayo kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya akan membaca Ratapan 3 ayat 25. Ya, kita baca bareng-bareng Ratapan 3 ayat 25 bersama-sama demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, mungkin di awal renungan ini kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, kenapa dalam Alkitab ada satu kitab yang diberi nama kitab Ratapan? Apa itu kitab Ratapan? Dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut dengan kitab Eika. Eika kalau diterjemahkan artinya itu kenapa? Ya. Mengapa kitab ini diberi nama kitab Eika atau kitab kenapa atau kitab Ratapan? Karena kitab ini berisi pergumulan hidup yang penuh dengan pertanyaan. Tepatnya kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Terdiri dari 5 syair yang isinya itu adalah nyanyian ratapan terhadap peristiwa jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan isinya sekaligus juga
menceritakan tentang ratapan terhadap kehancuran serta ratapan di tengah-tengah masa pembuangan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, bicara tentang ayat ini mengingatkan saya tentang peristiwa tanggal 25 Mei 2021. Saya saat itu diminta untuk melayani acara kebaktian peresmian ruang ICU Rumah Sakit Sinar Kasih Purwokerto. Menarik. Ketika saya mesti membawakan renungan untuk peresmian ruang ICU Rumah Sakit Sinar Kasih, saya mengajak saat itu banyak orang yang datang untuk mencari tahu apa arti ICU. ICU berarti adalah sebuah ruangan dengan sebuah pengertian sebagai tempat intensive care unit. Ya. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, menarik. Kalau kita perhatikan penulisan ICU, ternyata bisa juga dibaca dengan ucapan ICU. Yang artinya, aku melihat Engkau Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, apa yang dikatakan di dalam kitab ratapan hari ini? Firman Tuhan yang sangat indah. Ratapan 3 ayat 25 memberitahu saudara dan saya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mau diajak ketika kita memberi makna atau memaknai Minggu Advent pertama. Minggu yang penuh dengan penantian, minggu yang penuh pengharapan. Bolehkah kita menyebut ini sebagai kesempatan kita untuk aku melihat Engkau Tuhan. I see you. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Saat itu saya menceritakan kepada para peserta yang mengikuti kebaktian peresmian ruang ICU Rumah Sakit Sinar Kasih. Supaya di tempat ruangan ICU itu siapapun pasiennya sungguh berharap dan menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Sehingga semua orang yang dirawat harus masuk di ruang ICU. Berkata, I see you Jesus. Aku melihat Engkau Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya tidak tahu. Di tengah-tengah pergumulan hidup ibu bapak saudara-saudari. Dalam masa-masa pandemi yang terus sedang terjadi dan kita alami sampai hari ini. Sanggupkah Minggu Advent pertama, nyala lilin pertama yang telah mulai dinyalakan buat kehidupan kita. Mengingatkan saudara dan saya bahwa aku berharap dan menantikan Engkau Tuhan. I see you Lord Jesus. Aku mau merasakan penyertaan-Mu di tengah badai hidup sesulit apapun. Kalau ini menjadi tekad kesanggupan hati kita. Ayo kita tanggapi dengan sebuah lagu, Ku berserah kepada Allahku. Saudaraku, di tengah kehidupan yang sesulit apapun, mari kita berseru untuk berserah kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Mari kita nyanyikan lagu ini, mewakili perasaan hati kita. Tuhan, aku datang berserah kepadamu. Sungguh Engkau yang sanggup menjagaku. Ku berserah kepada Allahku. Di darat pun, di laut menderu, Dia
henti. Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa sorgawi terus menjagaku. Saudaraku, sekalipun hidup kita sedang berada di lembah yang gelap, kita punya Tuhan yang menjadi gembala yang begitu baik, gembala yang sanggup membimbing kita. Biarlah Tuhan menjaga hidup saudara dan saya. Kembali kita mau nyanyikan lagu ini, taruh tanganmu di dadamu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Meski berjalan di lembah gelap, gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar. Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa sorgawi terus menjagaku. Bapa sorgawi terus menjagaku. Amin. Mari kita berdoa agar pengharapan iman kita tidak padam di tengah jalan. Mari berdoalah. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan nyala lilin pertama di minggu Advent ini, kami diajak untuk memiliki penantian dan pengharapan yang tidak kunjung padam. Tuhan, sekalipun persoalan hidup kami masih terjadi dan kami berada di tengah pergumulan hidup yang belum mendapatkan jawaban, tapi pengharapan iman kami kepada Tuhan biarlah semakin teguh. Penantian kami akan pertolongan Tuhan tidak akan menjadi kendor. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, bila ada di antara kami sedang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup yang berat dan sulit. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang menangis sedih, memikirkan kesehatan anggota keluarganya. Kami ingin berdoa, memohonkan berkat pertolongan kesembuhan dari-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan pada masa minggu Advent pertama ini.
Bapa di sorga, mungkin ada di tengah keluarga kami, anak-anak-Mu yang sedang menanti-nantikan memiliki pekerjaan. Oh Tuhan, di tengah masa pandemi yang berat dan sulit ini, bukakan jalan berkat-Mu Tuhan, supaya anak-anak-Mu boleh memiliki pekerjaan yang terbaik. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan yang menggandeng tangan setiap anak-Mu. Bapa di dalam sorga, malam ini kami teringat bila ada di tengah anak-anak-Mu mengalami konflik di tengah keluarga. Ketika pasangan suami istri hampir merasa berputus asa, kami menanti-nantikan dan berharap padamu Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan keluarga kami. Engkau yang sanggup untuk mendandani kembali model komunikasi di tengah keluarga kami. Tuhan, bila mana ada anggota keluarga kami yang saat ini sedang merasakan jauh di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan dekatkan hubungan kami seorang dengan yang lain. Tidak ada yang mustahil ketika kami berharap dan menanti-nantikan pertolongan-Mu. Bapa di dalam sorga, saat ini kami juga ingin dukung dalam doa. Di tengah-tengah kerinduan anak-anak-Mu memiliki pasangan hidup yang terbaik. Tuhan, bukakan jalan berkat-Mu. Tuhan, berikanlah kesempatan bagi anak-anak-Mu memiliki pasangan yang terindah yang Tuhan sediakan. Kami percaya Tuhan tahu setiap kerinduan hati anak-anak-Mu ini. Kami dukung dalam doa, biarlah ketika anak-anak-Mu telah memiliki pasangan hidup, dikaruniai anak-anak oleh Tuhan. Tuhan yang menjadikan setiap pasangan suami istri sebagai orang tua yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus ketika kami berharap dan menanti-nantikan pertolongan-Mu untuk anggota keluarga kami yang saat ini jauh dari Tuhan, yang mulai undur imannya. Kami panggil namanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami berserah dan kami terus menanti-nantikan uluran tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan akan tepat pada saatnya menolong anggota keluarga kami datang lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk minggu Advent pertama yang boleh kami rayakan dan kami hayati. Diberkatilah setiap pergumulan anak-Mu. Kami tidak pernah akan berhenti berharap. Kami tidak pernah akan berhenti menanti-nantikan kehadiran-Mu. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu Minggu Advent kedua. Lihatlah di gambar ini 2 buah lilin telah dinyalakan. Bagaimana gereja menyebut sebagai Minggu Kesetiaan dan Cinta Kasih. Puji Tuhan, kalau kita boleh mulai besok hari Minggu, menyalakan 2 lilin Advent ini, maka saat itu kita mesti tahu bahwa ini adalah minggu untuk belajar tentang kesetiaan dan cinta kasih. Firman Tuhan manakah yang akan mendorong hidupku belajar mengembangkan kesetiaan dan cinta kasih? Ayo kita baca bareng-bareng kitab Ratapan 3. Ayat 22 dan ayat 23. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya membaca mengucapkan firman Tuhan ini. Demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Menarik sekali bagaimana di tengah-tengah kesulitan hidup, umat Allah pada saat kitab Ratapan ini ditulis, Yeremia sebagai seorang hamba Tuhan mengatakan dengan penuh kesaksian yang jelas, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan.
Kasih setia Tuhan itu enggak ada habisnya. Rahmat cintanya itu enggak bakal mandek. Bahkan Nabi Yeremia menuliskan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Dan itulah tandanya besar kesetiaan Tuhan. Ibu bapak saudaraku, di tengah-tengah masa pandemi yang sangat sulit dan berat ini, beranikah kita berkata seperti Nabi Yeremia pada kitab ratapan ini, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tidak pernah habis rahmatmu Tuhan, selalu baru tiap pagi Tuhan, besar kesetiaanmu kepadaku. Mana buktinya? Ibu bapak saudaraku yang terkasih, saya ingin menceritakan kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, sosok seorang hamba Tuhan yang bernama Polikarpus. Seorang pemimpin gereja di kota Smyrna yang saat itu umurnya mencapai 86 tahun. Ada kisah apa tentang Polikarpus ini? Ibu bapak saudaraku terkasih, Polikarpus adalah seorang uskup, pemimpin gereja di kota Smyrna. Polikarpus saat itu ditangkap dan dibawa ke kota Roma atas perintah kaisar yang tidak menghendaki kekristenan itu bertumbuh dan berkembang. Maka di kota Roma, di hadapan sang kaisar, Polikarpus, pemimpin gereja saat itu, diperintahkan supaya ia menyangkal Kristus serta mengutuk Kristus. Maka engkau akan bebas. Tapi kalau Polikarpus tidak mau menyangkal dan mengutuk Yesus Kristus, maka telah tersedia bahan bakar dan api yang siap untuk membakar tubuh Polikarpus hidup-hidup saat itu. Saudaraku, tidak mudah bagi Polikarpus menentukan keputusan. Ketika Polikarpus terus didorong, didesak, diperintahkan agar menyangkal Kristus, agar segera mengutuk Kristus. Berulang kali sampai yang ketiga kalinya, kaisar bertanya kepadanya, apakah engkau mau mengutuk Kristus sehingga dapat dilepaskan dari hukuman mati ini? Apa jawab Polikarpus, saudaraku? Hamba Tuhan yang satu ini menunjukkan tentang kesetiaan dan cinta kasih. Ia berdiri dan menatap ke langit. Polikarpus berkata, aku telah melayani Kristusku 86 tahun lamanya. Namun belum pernah sekalipun Kristus berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku, Sang Juru Selamatku? Ucapan seorang martir Kristus yang akan selalu dikenang dan sangat menguatkan iman jemaat saat itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Saat itu para prajurit segera menuangkan minyak ke tubuh Polikarpus. Saat itu para prajurit siap menyalakan dengan api untuk melihat Polikarpus dibakar hidup-hidup di hadapan orang banyak saat itu. Apa yang terjadi? Memang benar, Polikarpus mati, dibakar hidup-hidup. Tetapi imannya tidak pernah mati. Imannya terus berkobar-kobar.
dan menjadikan banyak orang tetap percaya untuk mengikut Kristus. Ibu bapak saudaraku terkasih, kalau pada masa minggu Advent kedua yang akan dinyalakan 2 buah lilin pada kebaktian besok hari Minggu, menandai tentang kesetiaan dan cinta kasih. Pertanyaan saya adalah, benarkah ibu bapak saudara-saudari siap untuk membalas kesetiaan mengikut Tuhan? Karena Tuhan sudah begitu setia mengasihi aku. Siapkah kita semakin mencintai dan mengasihi Kristus lebih dibanding dengan waktu-waktu yang lalu? Kristus telah rela untuk mencintai dan mengasihi kita semua. Mari kita tanggapi dengan sebuah keputusan iman. Kalau Polikarpus berani berdiri dan menatap ke langit, ia berkata, aku tidak akan menyangkal Tuhan Yesusku. Mari saudaraku, kita bersama nyanyikan lagu ini. Tuhan, aku mau ikut Engkau sampai selama-lamanya, sekalipun aku susah. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudaraku, mari dengan penuh iman kita kembali nyanyikan lagu ini. Taruh tanganmu di dadamu. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku,
tiba saatnya kita ingin berdoa agar Tuhan pulihkan kesetiaan iman pengharapan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berada di tengah dunia yang penuh dengan kebencian. Dunia yang sering saling mengkhianati. Dunia yang sangat sulit untuk memiliki kesetiaan dan cinta kasih. Firman-Mu hari ini menguatkan kami untuk mempersiapkan diri memasuki Minggu Advent yang kedua. Ketika kami merayakan tentang panggilan Tuhan, supaya kami belajar memiliki cinta kasih dan kesetiaan. Tuhan, hamba mendoakan di tengah-tengah keadaan keluarga kami, Tuhan nyalakan kembali kehangatan cinta kasih dan kesetiaan kami. Biarlah kami belajar untuk menjagai cinta kasih dan kesetiaan kami seorang akan yang lain. Tuhan, ketika ada keluarga yang pernah merasakan perihnya dan sakitnya dikhianati, hanya dengan kasih cinta-Mu Tuhan, kami dapat dipulihkan kembali. Dan kasih cinta Tuhanlah yang akan menghangati kehidupan keluarga kami agar tetap utuh bersatu padu. Bapa di sorga, berikan kepada setiap keluarga keakraban, kehangatan cinta kasih-Mu, agar kami pun bisa hidup setia seorang dengan yang lain. Kami berdoa secara khusus agar iman pengharapan kami mengikut Tuhan juga terus akan setia. Kami tidak akan mengingkari panggilan iman kami. Keluarga kami doakan supaya juga terus setia. Terima kasih Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berat dan sulit ini, kami telah merasakan bahwa cinta kasih Tuhan selalu baru tiap hari. Kami tetap merasakan kehangatan kasih-Mu. Biar kami juga belajar untuk terus setia dan mengasihi Engkau Tuhan. Inilah kerinduan doa-doa kami. Hamba serahkan semua keluarga yang mengikuti acara siaran online ini. Hidup kami disegarkan kembali dengan firman-Mu. Kami siap memasuki Minggu Advent yang kedua. Biarlah lilin yang kedua pun akan bernyala-nyala di tengah keluarga kami. Kami siap sedia Tuhan, memiliki kehangatan cinta kasih dan kesetiaan. Anugerah Tuhan yang terindah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba doakan semua keluarga yang mengikuti acara ini dipulihkan, dikuatkan, dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, mari kita menutup acara kalam saat malam hari ini dengan sebuah lagu yang penuh semangat, yaitu tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita percaya bagaimana pada masa Minggu Advent pertama hidup kita diatur langkahnya oleh Tuhan. Siap memasuki Minggu Advent yang kedua juga akan diatur langkah kita oleh Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagu ini penuh sukacita. Mari saudaraku terkasih, kita nyanyi dengan wajah penuh kegembiraan. Ada Tuhan yang memimpin langkah hidup kita bersama. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali
nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari saudaraku, penuh semangat, kita percaya Tuhan itu harapan hidupku. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera, dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menutup dan mengakhiri dengan doa bersama. Tuhan, kami sungguh diberkati melalui acara Kalam saat ini. Seperti lilin Advent pertama yang telah dinyalakan. Dan besok minggu kami akan menyalakan lilin Advent yang kedua. Tuhan, nyalakan terus pengharapan, penantian kami akan pertolongan-Mu. Tuhan, nyalakan terus api cinta kasih, kesetiaan dan kehangatan untuk terus setia mengiring Tuhan. Hamba doakan semua anak-Mu yang mengikuti acara ini sungguh mengalami perjumpaan dengan sabda firman-Mu yang memberkati kami satu persatu. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan di antara kami. Tuhan terus senantiasa menjagai kesehatan kami. Tuhan menuntun langkah-langkah perjuangan iman kami. Kami bawa doa permohonan ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, sampai di sini acara Kalam episode pertama. Kita tunggu episode berikutnya, yaitu yang akan mengupas tentang memaknai Minggu Advent ketiga dan keempat dalam episode selanjutnya. Tuhan berkati ya, sampai jumpa. Amin.